Ya, baik. Saya akan memaparkan materi kelompok kami. Yang pertama itu dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk sistem informasi pengguna, transaksi, dan penjual. Dokumen ini ditujukan kepada pelanggan dan penjual. Pembaca mengetahui data informasi food ordering. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perancangan sistem. Yang kedua itu cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung informasi dari sistem informasi pemesanan makanan berbasis online dengan pelayanan informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Transaksi online tersebut yaitu pengelola data makanan yang mencakup data jenis makanan dan minuman. Yang ketiga, definisi akronim dan singkatan. Password, kata sandi atau kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dari perangkat lunak. Yang kedua, device. Device sebagai perangkat yang digunakan untuk melakukan pemesanan. Yang ketiga, online. Suatu keadaan atau kegiatan di mana sebuah device atau komputer terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modem, sehingga bisa saling berkomunikasi. Yang keempat, referensi. Dokumen 1 menjelaskan tentang sistem database dari perangkat lunak food ordering. Dokumen 2 menjelaskan tentang format penyimpanan data. Dokumen 3 memaparkan tentang spesifikasi kebutuhan hardware. Yang kelima, tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk jangka waktu pengantaran orderan. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya persyaratan umum. 3.1 persyaratan umum interface eksternal. User interface. Beberapa tolak ukur untuk tampil antar muka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak terminal diantaranya. A. Menyediakan tampilan pada prosedur pemasukan data ke sistem seperti tersedianya kotak dialog pesan pada user sebagai bentuk respon validasi pada setiap bentuk pemesanan. B. Tampilan informasi berupa teks menggunakan tipe True Typeform atau TTF dan tersedia gambar dengan ukuran pixel berdasarkan jenis elemen atau bagian dari website. Ukuran type tipe tersebut adalah ikon dimensi panjang 12 px, lebar 12 px, button atau tombol panjang 6 px, lebar 1 px, logo pada website panjang
300 px, lebar 300 px. C. Respon sistem terda- terdapat pengguna terhadap pengguna terbagi menjadi 3 jenis. Satu, tampil pesan kesalahan masuk kepada pengguna. Ketika masuk pengguna terdapat sistem tidak sesuai dengan sistem syarat maupun input. Dua, tampil pesan data valid kepada pengguna. Ketika sistem berhasil menerima masuk input pengguna. Tiga, tampil pesan konfir kepada pengguna ketika sistem tidak berhasil mengolah informasi yang diinginkan oleh pengguna. D. Desain antarmuka pengguna dirancang agar menampilkan data yang diminta oleh pengguna dengan format terstruktur dan format terbular agar dapat ditampilkan oleh sistem dapat bermanfaat bagi pengguna. 3.1.2 Antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem informasi terminal terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Server dibuat sebagai media utama pengolah data untuk mengintegrasikan setiap pemrosesan data pada sistem informasi input ordering. Internet sebagai bentuk koneksi jaringan untuk menghubungkan seluruh perangkat keras atau komputer yang telah tersedia untuk mengakses dan saling bertukar data informasi sesuai kebutuhan. 3.1.3 Antarmuka komunikasi. 1. Modern, WiFi sebagai media layanan jaringan untuk berbagi koneksi internet dengan perangkat lain yang support dengan koneksi wireless. 2. Server jaringan untuk mengatur IP address pada komputer pengguna. 3. Server HTTP untuk menyimpan aplikasi yang akan diakses oleh pengguna server. 3.2 Persyaratan fungsional. 3.2.1 Fungsi login. 3.2.1.1 Login input. Sistem perangkat lunak harus menyediakan masuk login bagi pengguna sebelum semua proses dalam perangkat lunak dikerjakan, diantaranya berupa username dan password. 3.2.1.2 Verifikasi. Sistem pada perangkat lunak harus melaksanakan verifikasi berupa pesan atau kontak dialog yang menampilkan informasi kesalahan login dan mengulang proses login hingga data login dinyatakan valid. 3.2.2 Fungsi menu. 1. Tampilan menu disesuaikan terhadap kebutuhan pengelola data informasi oleh user. 2. Antarmuka untuk halaman menu dibuat dalam bentuk ikon baik berupa gambar maupun teks pada toolbar. 3. Terdapat beberapa menu atau submenu yang terkunci sesuai dengan syarat login masing-masing user. 4. Tampilan antar menu setiap halaman menu dirancang secara terstruktur dan dinamis. 3.2.3 Fungsi input proses output. 3.2.3.2 Fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain. 1. Informasi jadwal pengantaran. 2. Informasi penjualan makanan. 3. Informasi pembayaran makanan. 3.2.3.3 Fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem informasi yaitu menampilkan daftar pesanan beserta jadwal pengantaran. 3.2.4 Informasi jadwal order. Informasi jadwal order sesuai jalur track yang tersedia pada aplikasi. 1. Jadwal tiba pesanan berdasarkan jarak tempuh. 2. Status ketersediaan stok makanan. 3. Harga makanan dan jarak berdasarkan jarak tempuh. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, itulah tadi penjelasan materi dari teman-teman kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.